Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini atau kali ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan. Ini adalah sebuah pengantar ya, nanti dalam video selanjutnya, kedepannya kita akan belajar mengenai laporan keuangan lebih mendalam lagi. Laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Saya ulangi, jadi laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan mengenai uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Maksud dari transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi itu adalah misalnya transaksi berkaitan dengan produksi, transaksi berkaitan dengan utang piutang, transaksi berkaitan dengan pembayaran gaji, pembayaran sewa, itu juga nanti masuk dalam laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan itu dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Apakah laporan keuangan itu dibuat setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau 1 semester, bisa juga di 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya atau mungkin ketiganya seperti itu. Jadi tergantung pada kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan yang harus kita buat dalam akuntansi. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan perusahaan ya, adalah laporan keuangan perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan ya. Jadi ada dua ini, pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail ya. Jadi saya ulangi lagi, laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan penerimaan atau pemasukan bisnis perusahaan. Ya, isi dari laporan keuangan laporan laba rugi ini adalah data-data mengenai pendapatan dan mengenai beban yang ditanggung oleh perusahaan. Ya, jadi laporan laba rugi ini pada intinya ya ini berisi pendapatan dan berisi mengenai beban. Jadi pendapatan nanti ini dikurangi dengan beban ya, itu kalau perusahaan jasa maka menghasilkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran kas selama satu periode. Ya, jadi laporan arus kas itu ya berisi pemasukan dan pengeluaran kas selama satu periode. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adalah laporan keuangan yang berisikan posisi dan perubahan modal perusahaan. Jadi dalam laporan modal ini, perubahan modal ya, itu ya berisi mengenai posisi modal awalnya berapa, kemudian penambahan modalnya berapa atau pengurangan modalnya berapa, selanjutnya modal akhir perusahaan itu akan diketahui. Next, yang keempat itu adalah laporan neraca. Laporan neraca itu adalah laporan mengenai akun-akun aktiva. Aktiva itu adalah disebut juga sebagai akun harta ya, kelompok harta. Kewajiban itu sama dengan utang, dan ekuitas itu sama dengan modal perusahaan. Ya, saya ulangi lagi, laporan neraca itu adalah laporan mengenai akun-akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan. Nah, di sini jadi pada prinsipnya laporan neraca itu ya berisi akun-akun ini. Aktivanya berapa, ya, nanti akan terinci di laporan tersebut, utang-utangnya berapa, dan modalnya berapa. Nanti akan terinci dalam laporan neraca. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal dan bentuk skontro atau horizontal. Nanti ke depan akan kita pelajari lanjut pada materi-materi selanjutnya.
Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu mengacu pada informasi tambahan, ya, yaitu merupakan informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun, ya. Jadi dapat saya katakan gini, catatan atas laporan keuangan itu atau disingkat dengan CALK itu catatan yang menjelaskan kondisi-kondisi laporan sebelumnya. Misalnya ya, neraca itu muncul kas 5 juta misalnya. Maka di catatan atas laporan keuangan nanti ini ditulis 5 juta itu bentuk uangnya berapa? Apakah seratusan, apakah 100 ribuan misalnya gitu ya, atau 50 ribuan atau berapa, nanti dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Jadi pada prinsipnya ya, catatan atas laporan keuangan ini catatan yang menjelaskan laporan-laporan di atas, mulai dari laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai laporan keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.